mengutuk, mencela, mencaci, yang pertama dilarang dalam Islam adalah mencaci, mencela ya, Allah, mencaci, mencela Rasulullah, mencaci, mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau dilakukan, pelakunya adalah keluar dari agama Islam, rusak 2 kalimat syahadatnya. Dan disuruh tobat, Pak, taubatan nasuha. Kalau nggak mau tobat, dihukum mati. Jadi ini nggak sembarangan. Pertama, mencaci, mencela, melecehkan, menghina, mencemooh, mengolok-olok. Kok yang menjadi objeknya itu adalah Allah, Rasulullah, agama Allah. Maka pelakunya rusak syahadatnya, keluar dari ajaran Islam, disuruh tobat, kalau nggak mau dibunuh. Ini merupakan ajaran Islam. Imam Suyuti dalam kitabnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menulis sebuah buku, Pak. Bukunya beri judul Pedang yang terhunus untuk orang yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan beberapa statement, pernyataan dari ulama-ulama Islam. Yang pertama beliau sebutkan pernyataan dari Imam Qadhi Iyad. Qala al-Qadhi Iyad ajma'atil ummatu ala qatli muntakisihi minal muslimina wasabbihi. Umat Islam semuanya seluruhnya sepakat bahwa hukuman orang yang mencaci, mencela, menyempooh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dihukum mati. Hal yang senada juga, Pak, diucapkan oleh Imam Ibnul Mundir. Beliau katakan ajma'a awamu ahlil ilmi ala anna man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-qatl. Wa mimman qala dzalika Malik bin Anas wal Lais wa Ahmad wa Ishaq ibnu Rahawai wa huwa madhhabus Syafi'i. Seluruh ulama Islam sepakat orang yang mencaci, mencela, mencemooh Nabi Muhammad hukumannya mati. Termasuk yang menyatakan ini adalah Imam Malik bin Anas, gurunya namanya Imam Lais, juga Imam Ahmad, Imam Ishaq ibnu Rahawai, dan ini merupakan madhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Qadhi Iyad lagi, Pak, juga mengatakan wa mislihi qala Abu Hanifah wa ashabu was Tsauri wa ahlul Kufah wal Auza'i. Pernyataan yang sama juga diucapkan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Di antaranya adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Imam Abu Yusuf, dan juga Imam Zufar was-Tsauri, dan ini juga pernyataannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa ahlul Kufah, ulama-ulama negeri Kufah, wal Auza'i, dan juga Imam Auza'i, yaitu ulama negeri Syam. Kemudian Bapak yang saya hormati, Imam Muhammad bin Sahnun juga memberikan pernyataan ajma'al ulama'u ala anna syatiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-muntaqi salahu kafir wal wa'idu jarin alaihi bi'adzabillah wa hukmuhu indal ummatil qatlu wa man syakka fi kufrihi wa adzabihi kafar. Seluruh ulama sepakat barang siapa yang mencaci nabinya, mencelanya, dia adalah telah keluar dari Islam alias kafir. Dan ancaman siksa Allah berlaku bagi orang itu. Dan hukumannya menurut ulama Islam adalah mati. Barang siapa yang ragu bahwa orang yang mencela, mencaci Nabi kafir,
Barang siapa yang ragu bahwa orang yang mencela mencaci Nabi terancam siksa dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang meragukan itu juga termasuk kafir. Kemudian ulama yang bernama Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau juga mengatakan hal yang senada, Pak. La a'lamu ahadan minal muslimina ikhtalafa fi wujubi qatlihi idza kana musliman. Saya tidak mengetahui seorang pun dari umat ini yang berselisih pendapat, yang mengingkari tentang hukuman mati bagi orang yang mencela dan mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Imam Ishaq bin Rahawiyah. Ishaq bin Rahawiyah ini Bapak Ibu termasuk salah satu gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, ajma'al muslimuna anna man sabballaha aw sabba rasulahu sallallahu alaihi wasallam aw dafa'a syai'an mimma anzalallahu aw qatala nabiyyan min anbiya'illahi azza wa jal annahu kafirun bidzalik wa in kana mukirran bi kulli ma anzalallah. Ulama Islam sepakat, orang yang mencaci Allah, mencela Allah, melecehkan Allah, mengolok-olok Allah dan juga Rasulnya, atau mengingkari, menentang satu ajaran dari ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau membunuh nabi dari para nabi, ulama Islam sepakat orang itu adalah kafir, meskipun dia mengakui dan percaya kepada agama, meskipun dia mengakui ajaran agama Islam ini. Tapi kalau itu dilakukan, mencela Allah, mencela Nabi, mengingkari atau menolak salah satu ajaran yang diturunkan oleh Allah dari ajaran Islam ini, atau membunuh Nabi, maka dia menurut mayoritas, menurut kesepakatan ulama Islam, dia telah kafir, keluar dari ajaran Islam. Dan ini nukilan yang ditulis, yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitabnya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Wahai Nabi Muhammad, jika engkau katakan kepada mereka, kenapa kalian itu menghina, mencemooh nabinya, sahabatnya, agamanya, mereka pasti akan mengatakan, kami ini hanya bergurau, hanya bercanda. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah kalian terhadap Allah, terhadap agama Allah, terhadap utusan Allah, kalian mengolok-olok, kalian mencemooh? Janganlah kalian memberikan alasan, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala Pak, memberikan komentarnya terhadap ayat tersebut. Beliau menyebutkan salah satu riwayat dari Abu Mi'syar al-Madini, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa ayat ini turun karena ada salah seorang orang munafik, Pak, salah seorang munafik ketika mereka bersama Nabi kembali dari perang Tabuk. Salah seorang munafik itu berkata begini, ma ara qurra'ana haula illa arghabana butunan wa akdzabana alsinatan wa ajbanana indal liqa. Saya tidak melihat bahwa Muhammad dan sahabat-sahabatnya itu
saya tidak mengetahui mereka kecuali mereka itu banyak makan, pembohong, dan pengecut alias penakut jika bertemu dengan musuh. Pernyataan orang munafik ini didengar salah seorang sahabat Nabi, akhirnya dilaporkan kepada Nabi, Pak. Kemudian orang munafik yang dilaporkan kepada Nabi ini, setelah dia tahu dia dilaporkan, dia langsung datang kepada Nabi. Saat itu Nabi naik unta. Seorang munafik ini megang tali kekangnya unta sambil berjalan, kakinya sambil tersantuk-santuk, terbentur-bentur batu, dan Rasul tidak menghiraukannya. Kemudian orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab." Ucapan saya itu hanya bergurau, ya Rasul, hanya bercanda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, Pak. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kalian mengolok-olok, mencemooh, mencaci Allah, Rasulnya, ya, ayat-ayatnya alias agama-agamanya? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman. Maka Bapak Ibu saya hormati, hukum bercanda, ya, bercanda itu Pak, kalau bercanda itu ya, urusan-urusan dunia seperti pengakuan, Pak, mengaku gitu ya, ngaku. Ya. Kemarin saya pergi ke Gunung Kidul loh, terus dia bilang, oh, bercanda, ya tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi. Tapi kalau bercandanya adalah bercanda urusan akidah, urusan keyakinan, maka bercandanya dianggap serius. Seperti ini. Karena dia menghina Nabi Muhammad, menghina sahabat Nabi Muhammad. Meskipun dia datang kepada Nabi dengan mengatakan, Rasul, kami bercanda. Tetap Rasulullah SAW tidak menganggap candaan itu. Tetap dianggap Rasul serius dengan mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sebab kalau urusan akidah, Pak, urusan keyakinan, urusan agama, dibolehkan bercanda, rusak agama ini. Rusak keyakinan Islam. Kalau sesama manusia, urusan sesama manusia saling bercanda, silahkan. Bahkan dia ketika dia janji sama orang, ini tak kasih, ini bercanda deng, ya nggak jadi, nggak sah kan Pak, oh, cuma bercanda. Jual beli, saya mau beli barang kamu atau barang saya jual sama kamu, bercanda nggak jadi, bercanda, nggak masalah, nggak jadi. Tapi kalau urusan agama, urusan keyakinan, urusan akidah, bercandanya dianggap serius, apalagi serius. Ini berkaitan dengan menghina, mencaci, mengolok-olok Allah, Nabi, dan agamanya. Termasuk mencaci dan mencela Allah, ya Pak, itu adalah menyekutukan Allah, itu termasuk mencaci itu. Mengatakan Allah itu lebih dari satu, ini mencaci Pak ini. Ya. Makanya orang yang mengatakan Allah itu lebih dari satu kan, apa hukumnya itu Pak? Sudah tidak Islam lagi kan orang. Imam Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis qudsi, qala Allahu Azza wa Jal, kadzabani ibnu Adam walam yakun yambagi lahu ayyakdzibani wa syatamani ibnu Adam walam yakun yambagi lahu ayyashtumani fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu inni la u'ituhu kama bada'tuhu wa laysa akhiral khalqi bi a'azza alayya min awwalihi wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu walada
wa anallahul ahadus somadu lam alid walam ulat walam yakul li kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia berdusta kepadaku dan manusia mencaciku, mencelaku, mengumpatku. Dan manusia tidak berhak untuk berdusta kepadaku dan untuk mencela serta mencaciku. Adapun mereka mendustaiku atau berdusta kepadaku adalah jika manusia mengatakan bahwa aku Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menghidupkan kembali, tidak bisa membangkitkan kembali besok di hari kiamat. Padahal membangkitkan kembali, menghidupkan kembali itu lebih mudah daripada menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada. Kita ini kan dulu tidak ada, kemudian dibuat Allah ada, kemudian mati, kemudian dibangkitkan. Membangkitkan untuk yang kedua kali itu kan lebih mudah daripada menciptakan kita dari awal. Kenapa manusia itu berdusta kepadaku dengan mengatakan aku Allah tidak mampu menghidupkan mereka kembali. Adapun manusia mencela dan mencaciku adalah ketika mereka mengatakan Allah mempunyai putra. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Allah berputra, Pak, itu berarti mencaci Allah, mencela Allah. Sudah tidak Islam lagi, sudah tidak iman lagi, sudah murtad. Kemudian Allah mengatakan aku adalah Allah, zat yang esa, as-somad, tempat bergantung, tidak butuh manusia, tapi manusia yang butuh kepada saya. Aku tidak melahirkan dan aku tidak dilahirkan dan tiada satupun dari makhluk ini yang sama denganku.